Bagaimana Kementerian Kesehatan menangani dampak polusi dan apa saja langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah khususnya di wilayah penyangga Jakarta? Kita bahas bersama Wali Kota Bogor Bima Arya, juga ada Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes. Selamat malam Pak Wali Kota, juga Bu Nadia. Selamat malam. Saya ke Pak Bima dulu. Jadi sejauh ini kalau di Kota Bogor apa saja upaya yang dilakukan untuk menangani polusi udara? Data menunjukkan bahwa walaupun memang angka-angkanya buruk, tetapi tidak seburuk Jakarta. Penyebabnya itu karena industri di wilayah sekitar Bogor, kemudian juga hujan yang sudah lama tidak turun, ada partikel debu dari kegiatan-kegiatan dan juga kendaraan bermotor. Nah, karena itu langkah-langkahnya pertama kita pastikan setiap hari warga terinformasi dengan angka polusi udara yang update. Jadi ketika angkanya itu kuning atau merah, maka warga wajib menggunakan masker. Kita himbau menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar. Itu pertama. Yang kedua, saya minta seluruh camat lurah untuk memastikan tidak ada pembakaran sampah, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang mengandung risiko berputarnya partikel debu itu disiram secara rutin dan lain-lain. Dan juga ada kebijakan 4-in-1 di seluruh kantor pemerintahan di Kota Bogor, pemerintah kota dalam hal ini. Ini untuk mengurangi mobilitas kendaraan. Jadi ASN didorong untuk menghemat penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi gas emisi. Kira-kira begitu langkah-langkah kita. Kalau untuk 4-in-1 ini jadi artinya khusus untuk ASN ya Pak Bima ya? Ya, mengurangi ASN menggunakan kendaraan pribadi. Karena banyak sekali ASN hanya nyetir sendiri ke kantor dan lain-lain. Kita himbau kalau nggak naik kendaraan umum, ya silakan boleh pakai mobil pribadi atau mobil dinas, tetapi isinya harus 4. Yang lain silakan dikandangkan saja. Ini untuk sementara ya, ketika evaluasi membaik, maka kebijakan ini pasti akan dievaluasi lagi. Jadi kebijakannya akan dievaluasi berkala sesuai bagaimana hasil dari pemberlakuan kebijakannya. Tapi kalau di Kota Bogor sendiri, bagaimana melihat dampak dari pencemaran udara akibat kendaraan bermotor menyumbang ke polusi udaranya, atau ada masalah lain lebih besar dari itu sebagai wilayah penyangga ya? Apalagi banyak sekali yang bekerja di Jakarta, itu tinggalnya di Bogor salah satunya Pak Bima. Ini kebijakan ini harus jangka panjang dan juga dikoordinasikan bersama. Ya, kalau masalah 4-in-1 dan lain-lain itu kan menurut saya temporer begitu ya. Agak untuk permanen gitu. Tapi harus ada langkah yang serius untuk meningkatkan komitmen kita pada perbaikan transportasi publik. Seperti contoh ya, Kota Bogor ini telah menjalankan program konversi angkot menjadi bis Transpakuan. Kita dapat subsidi dari pemerintah pusat. Jadi ada 47 bis yang beroperasi. Ini kan bagus, angkanya juga bagus. Tapi kemudian ada kemungkinan pemerintah pusat itu mengkaji lagi dan tidak akan meneruskan. Ini kan nggak konsisten. Jadi kalau konsisten mengurangi polusi, ya fokus pada peningkatan kualitas transportasi publik melalui alokasi subsidi, kan begitu. Jadi saya mengkritik pemerintah pusat apabila tidak konsisten dan mendukung pemerintah pusat apabila tetap konsisten untuk meningkatkan kualitas transportasi publik melalui alokasi subsidi. Karena anggaran dari pemerintah daerah kan nggak cukup, harus dibagi bersama antara provinsi dan kementerian. Salah satunya tadi untuk penggunaan transportasi massal, dan ini sudah disampaikan atau belum Pak Bima ke pemerintah pusat? Jika sudah, apa feedbacknya? Ya sudah, kita kan sudah dibantu oleh pemerintah pusat. 47 bis itu kan bantuan subsidi dari pemerintah pusat, tapi katanya tidak berlanjut. Ini yang sedang kita pertanyakan. Soal keberlanjutannya itu ya Pak Bima ya? Keberlanjutan itu harus terus dong komitmennya. Karena kita ingin mengurangi angkot, mengurangi kendaraan pribadi, mengkoneksikan Jabodetabek, maka komitmennya harus terus kuat untuk menggulirkan subsidi. Baik, komitmen dan juga kerjasama, sinergi antara pemerintah pusat daerah ini jadi salah satu kunci. Pak Bima Arya, terima kasih atas waktunya di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saya berlanjut ke Ibu Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes. Kalau Bu Nadia, melihatnya sejauh ini seperti apa upaya pemerintah pusat khususnya dan juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi polusi udara yang semakin memburuk? Pak Presiden bahkan menggelar rapat terbatas ini kali kedua setelah 14 Agustus lalu, Bu Siti.
Iya, jadi kalau kita lihat bahwa penanganan permasalahan daripada kualitas udara yang menurun ini tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian atau satu sektor. Kalau kita lihat Kementerian Kesehatan ya tentunya di ujungnya ya bagaimana kemudian keterpaparan terhadap kualitas udara yang tidak baik ini tidak menambah berat atau menyebabkan semakin banyak masyarakat menjadi sakit. Kalau kita lihat data ya, di awal Januari 2021 itu kasus ISPA itu adalah sekitar hanya 50.000 kasus. Tapi kemudian kita lihat di akhir 2022 bahkan di awal 2023 itu mencapai 300.000 kasus yang dilaporkan. Dan angka itu tidak pernah turun di bawah angka dari 150.000. Jadi ada tiga sebenarnya Mbak Friska penyakit utama ya yang kemudian kalau kita hitung dari segi pembiayaan itu 8 triliun nilai daripada yang dikeluarkan BPJS untuk penanganan tiga penyakit gangguan daripada infeksi saluran pernapas. Yaitu yang pertama adalah pneumonia, kemudian ISPA, dan yang ketiga adalah asma. Dan ini ada korelasi ya dengan penurunan kualitas udara ini. Iya, dan Kementerian Kesehatan juga membentuk tim penanggulangan penyakit, betul ya Bu Nadia, khususnya penanggulangan penyakit respirasi imbas polusi tinggi Jabodetabek. Apa saja target dan bagaimana langkah strategisnya? Ya, jadi kita untuk tentunya sebagai upaya penanganan daripada permasalahan kualitas udara ini, Kementerian Kesehatan, Bapak Menteri Kesehatan itu sudah membentuk komite penanggulangan penyakit respirasi dan dampak polusi udara. Dan komite ini berisikan selain pakar tentunya para ahli, dokter spesialis dan juga masyarakat. Dan kita berharap bahwa dengan adanya komisi ini bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah ya tentang langkah-langkah apa saja yang harus diambil dalam hal ini untuk bagaimana penanganan daripada permasalahan respiratori dan khususnya polusi udara ini. Karena memang kalau kita lihat ya ada tiga ya upayanya. Yang pertama adalah bagaimana mendeteksi, kemudian bagaimana melakukan penurunan risiko kesehatan, dan kemudian juga melakukan adaptasi terhadap polusi udara. Jadi memang kajian-kajian, studi-studi maupun rekomendasi ini yang kita harapkan bisa dikeluarkan dari komite ini karena dia ada bidang riset dan pengembangan kajian, edukasi dan promosi ini juga menjadi penting ya karena selain bidang tentunya layanan klinis dan manajemen kualitas udara. Kemarin tadi Pak Menteri Kesehatan, Mbak Friska sudah mengatakan ya bahwa tugas Kementerian Kesehatan adalah tentunya kita menyediakan data, memaparkan kepada masyarakat dan stakeholder lain sehingga masyarakat teredukasi ya mengenai penyakit-penyakit yang berhubungan dengan polusi udara. Kemudian tadi penggunaan masker yang jadi penting ya, apakah menggunakan KF95 atau KN95. Apa betul datanya saat ini Bu Nadia, 200.000 kurang lebih warga yang terkena ISPA dampak polusi udara ini? Ya, kalau kita lihat angkanya saat ini di bulan Juni itu mencapai angka 300.000. Memang ada fluktuasi penurunan, tapi kurang lebih angkanya itu berkisar antara 200.000 sampai dengan 350.000 per bulan kasus ISPA yang dilaporkan. Oke, dan saat ini antisipasinya seperti apa? Karena juga bicara edukasi, ini butuh pemahaman yang sama ya Bu Nadia, ini yang jadi PR besarnya. Ya, tentunya ini yang terus kita lakukan ya, tugas utama Kementerian Kesehatan terus melakukan edukasi literasi kepada masyarakat mengenai bahaya daripada polusi. Dan bahaya polusi itu terutama adalah partikulat atau PM 2.5 ya. Nah, itu oleh karena itu kita mendorong masyarakat kalau akan melakukan aktivitas di luar ruangan atau akan bepergian misalnya ke ruang-ruang publik terbuka, jangan lupa mencek kualitas udara melalui aplikasi yang ada dengan sangat sederhana. Dan kalau memang kualitasnya buruk, gunakan masker tadi ya, menggunakan KN95 atau KF94. Mengurangi aktivitas juga di luar ruangan itu menjadi penting dan mendorong juga ya masyarakat untuk menanam tanaman atau misalnya kalau di dalam ruangan juga menggunakan ataupun menambah ya ruangan tadi selain mempercantik dengan tanaman-tanaman yang bisa
membantu sirkulasi udara. Termasuk yang saat ini banyak dilakukan warga, olahraga di luar ruangan. Saya misalnya salah satunya yang suka lari di luar ruangan atau olahraga lain. Nah, rekomendasi Kementerian Kesehatan seperti apa? Kalau kita ingat zaman COVID dulu kan ada do's and don'ts-nya, apa yang harus, apa yang jangan dilakukan. Nah, bagaimana dengan ini? Warga yang beraktivitas di luar ruangan, olahraga salah satunya yang saat ini banyak dilakukan. Tapi dilemanya apakah aman atau tidak dengan kondisi polusi udara saat ini? Iya, berolahraga tentunya baik ya untuk aktivitas fisik dan kita berharap bahwa tentunya dengan olahraga akan menambah stamina kita. Tapi yang perlu juga diperhatikan kan dengan kondisi saat ini. Pertama kita pastikan dulu kondisi kita sedang fit. Kalau kita sedang kurang fit ya sebaiknya tidak melakukan aktivitas atau berolahraga di luar ruangan karena kita tahu bahwa polusi itu akan menambah resiko kita untuk mendapatkan penyakit tadi, pneumonia, ISPA maupun kalau kita seorang asma itu sering membuat serangan ya untuk asma. Nah, yang kedua adalah tentunya kita kalau mau berolahraga sebaiknya di taman-taman ya, karena kalau dekat dengan pohon di saat pagi hari atau siang hari itu kan produksi CO2. Karena malam hari dia justru menyerap CO2 ya. Nah, yang terakhir ya pastikan dulu memang kualitas udara itu tidak sangat berbahaya untuk kita. Artinya pada angka-angka tertentu kan kita misalnya di bawah 20 itu kan masih diizinkan untuk bisa melakukan aktivitas di luar ruangan termasuk berolahraga. Oke, jadi kalau di aplikasi kita lihat misalnya di IQR ada berapa tingkat polusi udaranya, ada angka-angka tertentu asal jangan merah atau oranye, itu bisa dibaca ya Bu Nadia ya, apa yang bisa dilakukan, apa yang jangan dilakukan sebaiknya begitu ya? Betul, dan mungkin memilih tempat-tempat kan tidak semua tempat itu memiliki AQI yang tinggi atau membahayakan kesehatan. Jadi kita pilih misalnya tadi saya sampaikan di taman-taman yang banyak pohonnya, kemudian juga kita lihat di sana kalau angkanya itu tidak berbahaya kita teruskan untuk melakukan olahraga. Karena kan olahraga juga baik dan sebenarnya kegiatan seperti Car Free Day itu merupakan upaya juga ya untuk mengurangi polutan-polutan di udara. Ini pertanyaan sekaligus curhat yang pasti juga ditanyakan banyak orang soal kondisi polusi udara saat ini. Dan juga soal edukasi ke masyarakat, sekaligus juga kebijakan yang sedang disusun pemerintah. Dalam jangka waktu dekat ini bagaimana yang bisa kita lakukan ya Bu Nadia untuk mengedukasi masyarakat apa hal singkatnya selain menggunakan masker tadi menyikapi polusi udara? Apa yang harus dikhawatirkan, apa yang bisa terus dilakukan? Ya, yang pertama tadi yang paling gampang adalah mencek melalui aplikasi ya kualitas udara pada saat kita berada di ruang-ruang publik terbuka. Yang kedua ya tadi menggunakan masker dan yang ketiga pastikan juga kalau kita ada keluhan infeksi saluran pernafasan, nggak enak badan gitu ya, segera lakukan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan karena nanti akan kita tentunya berikan pengobatan dan tidak memperparah ya karena pneumonia itu kan infeksi yang tentunya kita tahu cukup berat ya. Dan juga kalau ISPA yang biasa mungkin akan sembuh tetapi kalau ISPA yang berat kan juga pertama akan membuat infeksi dan juga bisa menularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tahu juga permasalahan ISPA ini kan juga banyak menyerang anak-anak karena mungkin tertular dari orang dewasa yang melakukan aktivitas saat dia berkantor, bekerja atau melakukan aktivitas lainnya. Yang jelas pencegahan sampai penanggulangannya harus matang, baik itu dari sisi pemerintah dan masyarakat juga teredukasi ya Bu Nadia. Kita berharapkan kondisi udaranya segera membaik, polusi udara tidak seburuk saat ini atau tidak lebih buruk dari sekarang juga. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Bu Nadia.